Nah, pertama ini sebagai pemanasan dan pengingat ya, bahwasannya kita punya Perpres terbaru yaitu Perpres 46 tahun 2025. Cuman mengingatkan kembali, tolong dalam nomenklatur penyebutannya ketika kita membuat dasar hukum ataupun menyebutkan peraturan pengadaan, tolong jangan hanya menyebutkan Perpres 46 tahun 2025 karena itu hanya perubahannya saja. Apabila kita ingin menyebutkan peraturan tentang pengadaan, maka penyebutannya nomenklaturnya adalah Perpres 16 tahun 2018. Jadi masih berlaku Perpres 16 itu. Tahun 2018 masih berlaku ya. Nah, itu junto ataupun dan perubahannya ya. Perubahannya sudah dua kali yaitu 12 2021 dan 46 tahun 2025. Jadi saya sedikit mengingatkan saja. Jadi untuk menyebutan Perpres pengadaan itu Perpres 16 tahun 2018 dan perubahannya gitulah mudahnya. Jadi jangan sampai hanya menyebutkan peraturan Presiden nomor 46 tahun 2025 saja karena itu hanya perubahannya saja. Nah, sedangkan 16 2018 itu sebetulnya masih banyak pasal-pasal yang masih berlaku. Itu sebagai pengingat pertama ya. Nah, selanjutnya saya juga ingin mengingatkan ini sebelum kita membahas lebih dalam ke pengadaan luas penindakan langsung, yaitu pondasi dalam pengadaan yaitu ada tujuan, ada prinsip, etika dan satu lagi kebijakan ya sebetulnya. Dan ini ibaratnya kalau kayak pagar ya, kalau kayak pagar segi empat gitu ya. Nah ini pengadaan itu ya dipagari dengan empat ini, jadi harus tertutup lah ibaratnya ya. Kalau ini bocor ya sudah kita mau bicara tata cara secanggih apapun, metodenya, sistemnya gitu kan. Bicara spek HPS sebagus apapun survei pasarnya ya pasti kalau sudah bocor di prinsip, sudah bocor di etika ya ataupun etika ya ataupun tujuannya tidak sesuai pasti tidak akan sesuai dengan yang diharapkan pengadaannya pasti tidak akan sesuai dengan kebutuhannya. Nah, pertama ini ada tujuan ya. Jadi kalau apa seperti dalam hidup kita yang pasti punya tujuan hidup lah ya masing-masing. Ada yang ingin bahagia dunia akhirat atau ingin apalah gitu ya, pasti ada tujuannya. Sehingga segala daya upaya tentunya akan diarahkan ke tujuan itu. Kalau tujuan kita mengarahnya ke barat, ibaratnya ya tentunya tidak akan mengarah ke mata angin yang lain. Nah ini dalam pengadaan pun ketika kita ada debat tebal, ada hal-hal yang masih meragukan, nah lihat tujuannya. Ada beberapa kata kunci yaitu bahwasannya ini harus value for the money dari sisi kualitas, kuantitas, waktu, biaya, lokasi, dan penyedia. Ini nanti dituangkan dalam spek. Ada kata kunci PDN, saya nih gercep aja ya, singkat-singkat aja ya. Kata kunci UMK Corp, kemudian pelaku usaha nasional, kemudian hasil penelitian, industri kreatif, peluasan kesempatan berusaha, dan pengadaan berkelanjutan. Nah, itu kata-kata kuncinya. Sehingga apa? Sehingga tolong tadi sebagai pagar pertama, apapun pengadaan yang akan kita adakan, tolong dilihat ini sudah mengarah ke tujuan kita atau tidak. Nanti turunannya kebijakannya ini ada, tapi tidak dibahas di sini ya. Coba kebijakannya turun dari tujuan adalah ada kebijakan. Nah, kebijakan-kebijakannya dilihat seperti penggunaan di marketplace ya, kemudian apa pengadaan berkelanjutan, usaha kecil segala macam. Nah, itu kebijakannya juga dilihat untuk menurunkan tujuan ini. Itu pagar kedua kebijakan. Pagar ketiga adalah prinsip. Nah, ini juga apa kita harus memegang teguh ya prinsip-prinsip pengadaan efektif, efisien, transparan, terbuka, bersaing, adil dan akuntabel. Kalau salah satu prinsip ini dilanggar, tentunya akan ada ketimpangan lah gitu ya. Apa prinsip efisien terlanggar ya pasti masalah harganya bermasalah. Efektif apalagi kebutuhan kita tidak akan tercapai dan seterusnya ya. Nah, ini harus bisa terjaga walaupun mungkin tidak semuanya harus eh, harus maksimal ya. Contohnya kita bahas pengadaan langsung dan penunjukan langsung itu tentunya persaingan akan turun ya. Tapi tentunya nah ini yang paling penting adalah etika. Nah, ini ada pagar satu lagi. Nah, ini juga harus dipagari. Memang oke di pengadaan langsung penunjukan langsung kita sering bicara apa ini apa potensi korupsi akan terbuka segala macam persaingan tidak ada bicara katalog juburkan korupsi ada yang negatif begitu tapi tentunya semuanya kembali ke etika ini. Nah ini saya tidak perlu panjang lebar keseluruhan. Ini kalau di lapangan yang etika sering terlanggar adalah nomor 7 dan nomor 8 yaitu menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang. Nah, dalam artian ya kewenangannya itu hanya sampai F, ini dia melebihi kewenangannya sampai IJK sampai Z gitu kan, melebihi kewenangannya.
Dalam artian PPK misalkan harusnya tidak intervensi dalam pemilihan, dia masuk juga ke dalam pemilihan atau PA-KPA segala macam ya, itu harusnya duduk sesuai dengan kewenangannya. Kemudian yang banyak terlanggar juga ini nomor 8, tidak menerima menawarkan menjanjikan hadiah, paket liburan, ya segala macam lah gitu kan. Nah, ini rabat segala macam ya. Ini ya apabila ini terlanggar ya tentunya pengadaan yang dengan teori apapun, dengan teknik apapun pasti tidak akan menghasilkan yang kita harapkan, yang kita butuhkan seperti ini. Nah, ini biasanya yang kita permasalahkan itu apa segala macam di belakang awalnya dari sini, dari perencanaan yang melanggar etika sebetulnya. Nah, ini saya mengingatkan aja ya bahwasannya kita bisa menjaga etika dan terutama nah ini yang terakhir nih GH. Penyalahgunaan wewenang, tidak menerima, menawarkan atau menjanjikan, memberi atau menerima hadiah, imbalan, kemusyawaratan apa saja. Nah, ini kalau sudah terlanggar, ya, 4 pagar ini terlanggar, sudah ya, tidak perlu bicara panjang lebar. Berarti pondasinya sudah jelek, pasti runtuhlah rumah itu seperti itu. Kita punya pondasi, kalau pondasi nggak kuat, ya pasti terjadi masalah ketika kita membangun rumah. Kalau kita ibaratkan rumah ini rumah pengadaan lah, seperti kurang lebih. Itu sebagai pengingat awal ya, karena kita apa ya sekarang ini banyak berkutat di dalam masalah korupsi ya di bangsa ini ya. Jadi saya mengingatkan kembali ya apa setinggi apapun, secanggih apapun sistemnya, kalau 4 pagar ini terlanggar ya sia-sia semuanya. Itu sebagai pengingat. Oke, kita mulai masuk ke apa perubahan-perubahan dalam Perpres 46 ya. Ini eh, saya hanya dasarnya saja ataupun konsep awalnya bahwasannya ini dari per definisi memang sudah ada perubahan ya dari Perpres 46 yaitu pengadaan barang jasa pemerintah adalah kegiatan pengadaan barang jasa. Nah, ini ada tambahan pemerintah desa ya. Kemudian ada tambahan institusi lainnya. Nah, ini ada 2 hal ini. Namun yang saya ingin tekankan adalah bahwasannya apapun perubahannya di dalam Perpres 46 yang mendasarinya ataupun konteksnya itu ada 3 kata kunci. Yaitu pertama produk dalam negeri dan produk usaha mikro kecil ya. Produk usaha mikro kecil dan koperasi ya, PDN dan produk UMK Koop satu itu. Kemudian yang kedua, percepatan proses. Dan yang ketiga adalah visi misi Presiden RI untuk terwujudnya Indonesia Emas tahun 2045. Nah, jadi contohnya ini muncul istilah institusi lainnya seperti PMI, Pramuka, KONI segala macam dan pemerintah desa dimasukkan ke dalam lingkup definisi pengadaan barang jasa. Nah, ini konteksnya adalah dalam hal produk dalam negeri dan produk usaha mikro, usaha kecil dan koperasi. Jadi ketika institusi lainnya, pemerintah desa melakukan pengadaan, nah itu tolong bisa memperhatikan PDN dan produk usaha mikro kecil serta koperasi. Itu sebetulnya dasarnya. Sedangkan terkait apa prosedur pemilihannya, nah itu tidak diwajibkan untuk harus standar segala macam itu ya, itu menyesuaikan semuanya. Tapi yang paling awal adalah tadi konsep dari PDN, produk usaha mikro kecil dan koperasi. Jadi seperti PMI, KONI bukan berarti harus mengikuti pasal 38 dengan tender segala macam itu nanti ada tahapannya. Tapi yang paling awal adalah tadi PDN dan produk usaha mikro kecil dan koperasi UMK Koop itu. Kemudian juga nanti yang kita bahas terkait pengadaan langsung, penunjukan langsung itu ya tentunya lebih ke percepatan proses konsepnya itu ya, lebih ke percepatan proses serta prioritas nasional dari visi misi presiden seperti itu. Nah, itu konteksnya di sana seperti itu. Oke. Nah, tentunya dengan tetap menjaga 4 pagar tadi, 4 pondasi tadi, yaitu prinsip, kebijakan, tujuan, dan etika. Nah, ini karena nanti masing-masing jenis barang jasa akan memiliki tata cara yang berbeda dalam proses pemilihan ataupun proses perencanaan, persiapan, pemilihan, dan kontraknya. Biasanya yang agak jauh jasa, jasa konsultasi ini ya. Kalau barang BPKJL ya barang pekerjaan konstruksi digital ini itu relatif mirip ya beda-beda tipis. Tapi beda tipis juga ada perbedaannya. Seperti kalau pekerjaan konstruksi kan jaminannya lengkap ya. Jasa konsultan nggak ada jaminan bahkan barang jasa lainnya hanya jaminan apa pelaksanaan ya seperti itu. Nah, ini nanti masing-masing akan punya tata cara sendiri ya. Jasa konsultan beda jauh, BPKJL beda tipis. Nah, makanya kita harus tahu dari awal ini apa jenis barang jasanya seperti itu. Ya. Nah, kemudian setelah kita tahu jenis barang jasanya, nah juga penting juga saya mengingatkan bahwasannya ketika pengadaan itu
seringkali ya kita langsung langsung ke pemilihan penyedia. Seperti yang akan kita bahas pengadaan langsung penunjukan langsung itu sebetulnya pemilihan penyedia masuknya. Nah, padahal cara pengadaan itu ada dua cara pengadaan itu ya. Cara pengadaan itu ada dua yaitu swakelola dan penyedia. Nah, swakelola itu ya bisa oleh sendiri, bisa oleh KLPD lain ya. Nah, ini bisa oleh sendiri, bisa oleh KLPD lain, kementerian lain, bisa oleh yayasan, ormas, pokmas tipe 3 dan oleh kelompok masyarakat seperti itu. Nah, ini sebetulnya sebelum kalau di dalam perlem perencanaan, kalau dari flow diagramnya, sebetulnya ini prepare pemerintah itu bukan ke penyedia di awalnya, tapi ke swakelola dulu. Nah, ini flow diagramnya nih, ketika ada kebutuhan barang jasa, ditanya, bisa melalui penyedia tidak? Kalau tidak, berarti langsung swakelola. Tapi kalaupun bisa melalui penyedia, tanya lagi, bisa melalui swakelola nggak? Kalau sesuai tujuan swakelola, maka oke, lakukan swakelola. Nah, berarti sebetulnya prepare-nya ke swakelola nih kan, betul nggak? Ketika tidak bisa penyedia, swakelola. Ketika bisa penyedia, masih ditanya lagi dengan tujuannya. Kalau sesuai tujuan, maka silakan swakelola. Nah, kita lihat tujuannya. Nah, tujuannya di sini sebetulnya ya singkatnya ini ada kata kunci yang sapu jagat ini nomor 5, yaitu efektivitas dan efisiensi. Jadi kalau efektif efisien menggunakan swakelola, lakukan swakelola. Nah, kita tinggal melihat di KLPD lain, kita sendiri punya kompetensi apa, punya keahlian apa. KLPD lain punya keahlian apa, kompetensi apa. Yayasan, ya, perguruan tinggi swasta, kalau tadi tipe 2 juga perguruan tinggi negeri punya kompetensi apa. Silakan lakukan swaklola. Misalkan seperti jasa konsultan apa yang butuh tenaga ahli ya, planologi, arsitek segala macam itu bisa melalui PTN ya dengan PTN kerjasama atau dengan organisasi profesi ya dengan Ikatan Arsitek Indonesia. Kalau butuh pengadaan dengan IAPI, dengan IP segala macam. Nah, itu explore dulu ya. Jadi ini kalau pelaku usaha tidak minat, tidak ada pelaku usaha, sumber dayanya kita berlimpah. Kalau sumber daya kurang juga pelatihan bisa sekolah. Nah, ini kata kunci nomor 5 ini efektivitas swaklola lakukan swaklola. Bahkan misalkan contoh jadi yang di Jawa Barat itu yang apa sekarang kan gubernur apa lagi banyak viral ya KDM. Itu kan pinginnya gercep gitu kan dengan TNI Polri itu metodenya bisa swakalola tipe 2 itu sebetulnya ya bisa metode swakalola tipe apa, tipe 2 ya jadi nggak usah banyak juga hambur-hamburkan uang konten ya misalkan seperti itu bisa swakalola dengan apa dengan TNI dengan Polri di sini juga banyak yang Polri nih ya itu bisa tuh skemanya swakalola tipe yang kedua dengan Polri ataupun TNI atau apa kementerian lainnya silahkan ya atau dengan yayasan. Yayasan itu perguruan tinggi swasta juga termasuk yayasan. Seperti itu ya. Jadi silahkan dieksplor dulu. Intinya kalau kebutuhan kita, ini apa, tolong digaris bawahi, intinya kalau kebutuhan kita itu bisa dipenuhi oleh nah ini kementerian lain, oleh perguruan tinggi negeri, ya kan? Silahkan bisa tipe kedua atau oleh sendiri tipe satu. Nah, saya ulangi, kalau kebutuhan kita bisa dipenuhi oleh apa yayasan, ya, oleh LSM, oleh ormas, nah, silakan tipe ketiga atau oleh Pokmas, silakan oleh apa kelompok masyarakat. Nah, ini ke swakelola dulu. Jadi sebagai pengingat ya, nah sebelum kita masuk ke pemilihan penyedia baru, kalau kira-kira tidak bisa swakalola, barulah kita melakukan pemilihan penyedia. Nah ini, Bapak sekalian, jadi ini kita sedikit dulu review ke belakang ya, jadi agar apa tidak langsung jumping ke penyedia ya. Nah, jadi ketika akan melakukan pengadaan, kita harus bisa melihat dulu ini pengadaannya apa nih. Kemudian kira-kira bisa nggak swakalola. Nah, kalau tidak bisa baru pemilihan penyedia. Nah, sekarang kita masuk ke pemilihan penyedia nih, ke topik materi kita ya pengadaan langsung penunjukan langsung. Tapi sebelum ke pengadaan langsung penunjukan langsung, di pasal 38 itu salah satu opsi pertama itu adalah e-purchasing, ya, salah satu opsi pertama ya. Nah, itu sebetulnya ya ini juga ya bukan menjadi perdebatan lah, ada beberapa mazhab lah. Ada yang mengatakan bahwasannya ini adalah urutan e-purchasing itu lihat dulu kalau barang jasanya ada di katalog elektronik maka lakukan e-purchasing ya. Tapi kalau nggak ada maka silahkan. Jadi kewajiban itu kalau tidak ada tidak tersedia dan tidak sesuai kebutuhannya di katalog maka bisa bergeser ke pengadaan langsung ya. Pengadaan langsung ini untuk barang jasa lainnya itu 200 juta untuk pekerjaan konstruksi ini nah ini ada perubahan sedikit ya di Perpres baru udah sampai dengan 400 juta. Kemudian untuk jasa konsultan ini untuk 100 juta. Ini untuk konstruksi 400 juta boleh pengadaan langsung
boleh dilakukan sekarang boleh, sudah ada SE-nya ya, tinggal disesuaikan aja dokumennya. Jangan lupa nanti ada jaminan pelaksanaan, dokumennya tolong disesuaikan juga ya, karena nilainya 400 juta seperti itu ya. Nah, kemudian ini eh, eh, di bawah 400 juta apakah harus pengadaan langsung? Tidak juga sebetulnya ya. Jadi ini bukan sebetulnya bisa dianggap urutan, bisa juga tidak. Dalam artian sebetulnya kalau kita bicara tender ya nilai di bawah 400 pun boleh tender sebetulnya ya. Nilai 300 pun kalau kita membutuhkan kompetisi silakan lakukan tender ya. Seperti itu. Jadi ini tolong konsepnya ya. Jadi sebetulnya nilai 200 sampai dengan 200 untuk barang jasa lainnya, sampai dengan 400 untuk konstruksi, sampai dengan 100 untuk jasa jasa itu bukan berarti harus pengadaan langsung. Kalau mau dikompetisikan pun silahkan. Nah, ini makanya di sebelah kiri kan ada non kompetitif dan ada kompetitif. Nah, kita kembalikan ke prinsip pengadaan. Kalau kita memerlukan kompetisi berarti berapapun nilainya ya kita tenderkan. Begitu pula konsultan ya kita seleksikan seperti itu kurang lebih. Nah, tapi kalau apa tidak perlu kompetisi ya, aman ya, memang kita butuh cepat ya, nah itu silakan pengadaan langsung atau penunjukan langsung. Kalau nggak bisa pengadaan langsung, nilainya besar, maka penunjukan langsung. Jadi sebetulnya pengadaan langsung itu varian dari penunjukan langsung sebetulnya. Cuman pengadaan langsung dibatasi nilai, kalau penunjukan langsung dibatasi dengan kriteria tertentu. Jadi sebetulnya dulu pengadaan langsung itu masuk dengan penunjukan langsung karena apa? Sebetulnya nanti langkah-langkahnya sama sebetulnya kurang lebih sama dengan mengundang satu ya. Nah, kalau pengadaan langsung dibatasi nilai, kalau penunjukan langsung yaitu dibatasi dengan kondisi tertentu ya. Apa saja kondisi tertentunya? Ada apa? Prioritas nasional, kunjungan presiden ya. Ini aduh ini ini salah ya. Punya presiden rahasia ini misah harusnya ya. Ini misah nih editingnya tidak maksimal. Pertahanan negara nanti kita lihat ya di pasal 38 ya. Kita membutuhkan kompetisi berarti harus lakukanlah dengan tender atau seleksi. Ya, seleksi untuk konsultan ya atau tender cepat seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita menukik langsung ke pengadaan langsung ya. Cuma saya mengingatkan di sini ya bahwasannya ini apa tidak pertama kalau barang jasanya ada dalam katalog elektronik silahkan kita pakai ini mengingatkan kembali ya kita bisa pakai e-purchasing. Namun tentunya dilihat juga tadi kembali ke pagar tadi ada apa prinsip, ada tujuan, ada kebijakan, ada etika. Nah kalau secara prinsip pengadaan misalkan tidak efektif efisien melalui purchasing ya silakan di dalam perpres sekarang sudah tanda kutip sudah dilepas. Kalau menurut PPK tidak efektif efisien melalui katalog elektronik dengan diprotesi, ya silakan pilih metode lain seperti itu ya. Nah kemudian metode lain apa? Ya kalau kita pinginnya cepat, tidak dikompetisikan gitu ya, bisa pengadaan langsung. Atau kalau kondisinya tertentu, penunjukan langsung berapapun nilainya. Tapi kalau kira-kira kita bisa kompetisikan agar sesuai dengan prinsip pengadaan, berapapun nilainya bisa tender, seleksi gitu ya. Ini cara bacanya ya, cara bacanya. Jadi tolong tadi makanya saya kembali ke awal tadi. Pertama, ketika memilih cara pengadaan, kita tolong mindsetnya jangan langsung ke penyedia. Cek dulu swaklola bagaimana. Nah, kemudian di sini juga ketika memilih metode pemilihan, ya bukan berarti harus e-purchasing, bukan berarti harus pengadaan langsung, gitu kan? Bukan berarti eh, tapi ya dilihat juga ini bagaimana kondisinya. Oke, mau purchasing, ada nggak barang jasanya di katalog? Bisa memenuhi kebutuhan tidak? Efektif efisien nggak? Nah, kalau tidak bisa bergeser ke yang lain. Begitu pula sama kalau apa ini waktunya masih cukup, kita bisa kompetisikan. Berapapun nilainya, walaupun 400 juta, ya kita tenderkan nggak masalah. Gitu ya, cara penafsirannya seperti itu. Oke. Memang yang sih kalau mudahnya, oh sudah ada dalam katalog, oh untuk chasing. Mudahnya, oh 300 juta, 200 juta, oh pengadaan langsung, cara mudahnya ya. Tapi sebetulnya ya secara mendasarnya seperti itu, filternya seharusnya. Oke, nah kita menuki ke sesuai judul ya, ada pengadaan langsung ya. Nah, ini definisinya adalah, nah ini ada tiga ya per definisi di apa Perpres 16 dan perubahannya. Nah, ini nomenklaturnya ya, jadi jangan nyebut Perpres 46 tahun 2025 saja ya. Tapi Perpres 16 tahun 2018 dan perubahannya. Ya kalau mau lengkap 1221 dan 46 2025. Nah, ini ada tiga definisi di pasal satu yaitu
Pengadaan langsung barang jasa lainnya adalah metode pemilihan untuk mendapatkan penyedia barang jasa lainnya yang bernilai paling banyak 200 kalau barang dan jasa lainnya. Makanya dari di awal kita harus jelas dulu. Ini jenis barang jasanya apa nih? Apakah barang, apakah konstruksi atau konsultan? Karena kan pengadaan langsungnya pun ini berbeda-beda nih thresholdnya. Kalau barang jasa lainnya 200, kalau pekerjaan konstruksi 400 ya maksimalnya. Jasa konsultan 100 juta ya. Itu. Namun tadi tolong cara membacanya bukan berarti harus pengadaan langsung juga. Kalau mau memang perlu dikompetisikan, kita kompetisikan dengan apa? Dengan seleksi atau dengan tender ya seperti itu. Ini definisi penunjukan langsung ya, sama di Perpres 16 2018 dan perubahannya. Penunjukan langsung adalah metode untuk mendapatkan penyedia barang, konstruksi selanjutnya dalam keadaan tertentu. Nah, ada istilah keadaan tertentu. Apa keadaan tertentu? Nah, ini ya, kita lihat. Di Perpres terbaru, Perpres 46 tahun 2025 ada tambahan ya, ada perubahan sedikit untuk keadaan tertentu dalam penunjukan langsung. Pertama, pelaksanaan program prioritas pemerintah, bantuan pemerintah dan atau bantuan presiden berdasarkan presiden. Nah, ini sesuai dengan tadi ya latar belakang perubahan itu adalah untuk prioritas prioritas nasional, untuk visi misi presiden. Nah, ini muncul di sini. Jadi ini apa prioritas pemerintah, program prioritas pemerintah, bantuan presiden berdasarkan presiden ini bisa dilakukan penunjukan langsung. Tapi ini catatannya ini hanya untuk KL ya, bukan untuk Pemda. Ini hanya untuk KL, hanya untuk kementerian lembaga. Pemda tidak berlaku A ini ya seperti itu. Itu ada di sudah ada perlemnya untuk detailnya sudah ada perlem 2 tahun 2025 pelaksanaannya ya. Kemudian yang kedua yang baru juga di Perpres 46 yaitu adalah penyelenggaraan penyiapan kegiatan yang mendadak yang dihadiri oleh Presiden Wakil Presiden. Ya. Kalau waktu sebelumnya kan ada untuk menghadiri konferensi internasional. Nah, konferensi internasionalnya sudah dihilangkan, berarti apapun acaranya, kalau ada mendadak dihadiri Presiden dan Wapres, silahkan bisa penunjukan langsung. Yang lain-lainnya masih sama, yaitu rahasia kepentingan negara, satu kesatuan konstruksi, hanya satu penyedia yang mampu ya, penyaluran benih unggul ya, kemudian sarpras untuk masyarakat berpenghasilan rendah, kemudian spesifik ya hak paten ya, nah itu silakan penunjukan langsung sama yang lainnya. Kemudian kalau tender diulang masih gagal silakan penunjukan langsung. Kemudian, nah ini satu lagi tambahan ya, yaitu sekarang repeat order itu bukan hanya untuk konsultan. Nah, ini J ini pemutusan kontrak, satu lagi repeat order ini sekarang bukan hanya untuk konsultan, tapi untuk barang konstruksi jasa lainnya juga bisa dilakukan repeat order. Nah, tapi nanti tata caranya ini belum ada turunannya, kita tunggu aturannya, tapi konsep awalnya adalah kita nanti akan menggunakan sikap, jadi berapa bintangnya itu yang akan dipakai eh, hasil penilaian seperti itu. Kalau belum ada di sikap, ya berarti nanti pakai manual ya. Tapi ini mungkin harus nunggu dulu peraturan turunannya ya, kalau untuk yang repeat order ini. Seperti itu. Nah, kemudian kalau penunjukan langsung untuk konsultan, apa ya, apa saja ya. Nah, ini sama ya. Pertama ada tambahan di Perpres 46 yaitu pelaksanaan prioritas pemerintah ya. Bantuan pemerintah atau bantuan presiden berdasarkan presiden hanya untuk KLA saja. Yang lainnya kurang lebih sama yaitu hanya satu pelaku usaha yang mampu, kemudian pemegang hak cipta ya, hak paten, advokasi ya yang tidak direncanakan, yang menghadapi gugatan. Nah, ini silakan bisa dilakukan dengan pengadaan langsung, penunjukan langsung, maaf, ini masuk ke dalam keadaan tertentu. Berapapun nilainya ya, jadi penunjukan langsung tidak dibatasi nilai. Paling nanti kalau di atas 200, berarti yang melakukan Pokja, penunjukan langsungnya. Kalau di bawah 200, yang melakukan adalah pejabat pengadaan. Kemudian masih di konsultan, nah ini udah, proyek nasional, satu kesatuan konstruksi, repeat order ini ya, udah sama ya. Eh, yang sama juga tender ulang atau seleksi ulang gagal bisa penunjukan langsung. Kalau putus kontrak lanjut penunjukan langsung. Kemudian rahasia ya dan ahli dewan sekata konstruksi masih kurang lebih sama dengan yang sebelumnya. Oke, ini adalah keadaan tertentu untuk jasa konsultan. Oke. Nah, kemudian ini di apa di dalam Perlem 2 ini. Oh, belum belum ini. Kita belum ke Perlem masih di pasal satu tambahan. Nah, ini contoh arahan presiden ini dituangkan dalam risalah rapat, memorandum atau dokumen lainnya. Ini lebih ke teknisnya ya. Kemudian nanti menteri atau kepala lembaga suatu selaku pengguna anggaran membuat dokumen tertulis bahwasannya program prioritas pemerintah
bantuan presiden atau bantuan presiden merupakan arahan presiden. Nah, dan menetapkan penggunaan metode penunjukan langsung berdasarkan analisis PA. Jadi PA yang harus membuat analisis ya, tentu dibantu oleh stafnya ya. Ya tentunya sudah jelas ya kalau prioritas nasional kan ada dokumennya ya seperti itu. Kemudian menteri atau kepala lembaga menyampaikan dokumen tertulis kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan negara untuk melakukan konfirmasi ya. Eh, Kemudian dalam hal arah presiden di sela rapat, kemudian dokumen lain yang memuat arahan pendidikan langsung. Nah, ini silakan. Nah, ini bisa apa? Menteri atau kepala lembaga seluruh PA seluruhnya dapat langsung menggunakan metode pendidikan langsung. Oke. Jadi kalau dalam rapatnya, dalam memorandumnya, dalam dokumennya, arahannya sudah apa presiden sudah menyatakan oke ini langsung menggunakan penunjukan langsung ya berarti sudah bisa langsung melakukan penunjukan langsung. Nah, ini pasal tambahan ya dalam Perpres 46 tahun 2025. Nah, kalau tadi apanya ya, bagai apanya, apa pengadaan penunjukan langsung. Nah, sekarang siapa yang melakukan ya? Nah, ini untuk pengadaan langsung ya, itu dilakukan oleh pejabat pengadaan. Ya. Penunjukan langsung pun sampai dengan 200 oleh pejabat pengadaan. Nah, sedangkan kalau untuk konsultan sampai dengan 100 ya, penunjukan langsung oleh pejabat pengadaan. Kemudian di purchasing sampai dengan 200 oleh pejabat pengadaan. Nah, baru di atas 200 ya, untuk BPKJL penunjukan langsung, di atas 100 untuk konsultan penunjukan langsung itu oleh Pokja pemilihan ya. Atau tadi ini ada istilah agen pengadaan ya. Agen pengadaan itu berarti dari luar ya, dari luar bisa ya seperti saya Japung apa fungsional pengelola pengadaan, kita bantu di kementerian lain ya. Atau dari pelaku usaha menjadi PPK-nya ya jadi kayak ya agen lah, agen pengadaan ya. Agen pengadaan menjadi PPK-nya atau menjadi apa Pokja ya dari KPPJ lain itu bisa dipakai. Dan satu lagi nih tidak muncul di pelaku adalah PPK. Kalau PPK itu untuk e-purchasing ya di atas 200. Tapi mini kompetisinya oleh Pokja pemilihan, mini kompetisinya ya untuk e-purchasing ya. Seperti itu. Oke, ini udah. Nah, tuh tadi who-nya. Nah, sekarang bagaimana prosesnya ya? Nah, bagaimana prosesnya? Pertama, proses dalam penyampaian dokumen penawaran. Nah, ini diatur dalam Perpres baru bahwa ini dilakukan dengan pasca ya. Kalau satu file ini dari Perpres 16 juga sudah ada bahwasannya penyampaian dokumen penawaran pada pemilihan penyedia ya semuanya juga ya, bukan jasa konsultan ini. Pengadaan langsung bukan satu file ya karena untuk BPKJL yang sederhana itu satu file ya. Ya tentunya pengadaan langsung pasti sederhana kan pekerjaannya gunakan satu file. Nah, kemudian di pasal 44 ada apa? Ada penguatan bahwasannya pasca kualifikasi dilaksanakan pada pelaksanaan pemilihan sebagai berikut: tender, barang, konstruksi lainnya untuk pengadaan bersifat kompleks atau seleksi tidak kompleks ya, tidak kompleks ya. Jadi pasca kualifikasi tidak kompleks, seleksi dan perorangan. Nah, kemudian satu lagi ada tambahan adalah penunjukan langsung. Jadi penunjukan langsung itu sekarang dilakukan dengan pasca kualifikasi, tidak prakualifikasi. Kalau dari sosialisasi PLM-nya ya diibaratkan kalau prakualifikasi tentunya kita sudah tahu pelaku usahanya ya sehingga ya secara sekilas ya sudah ada proses penelitian dari kualifikasinya ya sehingga ya biar cepat juga ya kita lakukan dengan pasca kualifikasi kurang lebih seperti itu. Oke. Jadi penunjukan langsung itu bukan lagi dengan pra ya tapi dengan pasca kualifikasi. Ya. Kemudian pasal 50 pengadaan langsung. Nah, ini bisa dilakukan dengan dua ya, bisa pembelian pembayaran langsung sebenarnya dengan 50 ini atau permintaan penawaran ya. Nah, disertai dengan verifikasi negosiasi teknis ya. Nah, dengan urutan-urutan mirip dengan penunjukan langsung. Kita lihat tahapannya ya. Nah, di PLM 12 2012 ini belum ada revisi ya. Ini kita masih nunggu PLM revisi dari PLM 12 untuk menyesuaikan dengan Perpres 46 ya. Nah, pengadaan langsung tahapannya tadi ya mengundang satu ya. Jadi saya masih sering bukan sering ya, masih mendengar lah, masih mendengar ada istilah pendamping ya. Jadi sebetulnya pengadaan langsung itu nggak perlu pendamping ya. Sebetulnya ya kita untuk referensi harga atau harga perkiraan ya kita lakukan survei ya. Tapi bukan istilahnya bukan pendamping ya. Benar. Seolah-olah pendamping itu kayak
pengantin ya, pendamping pengantin, jadi ada pengantin aja ya. Ya kalau sini sebetulnya pengadaan langsung itu ya satu ya, sudah ada memang satu apa calon penyedia yang diyakini mampu untuk menyampaikan penawaran administrasi tenaga. Oh Pak nanti apa kalau satu mengundang satu berarti ada sesuatu nih ya tadi makanya saya di awal mengingatkan bahwasannya kita punya pondasi punya pagar ya, yaitu prinsip, eh, tujuan, kebijakan, dan etika yang memagari ya. Jadi ya kalau kita bicara pengadaan langsung mengundang satu nanti ada kong kali kong ada apa ya tadi tolong lihat ke pagarnya itu ya. Jadi kalau masalah fraud, masalah korupsi ya ini bukan di masalah teknis pelaksanaannya, tapi kembali ke pasal awal. Jangan sampai etikanya terlanggar seperti itu. Ya kalau sudah etika terlanggar, mau metode apapun ya pasti ya sudah jebol ya pasti bocor lah itu seperti itu ya. Jadi ini tidak ada kaitannya antara korupsi dengan kalau saya pribadi ya antara korupsi dengan antara fraud dengan metode-metode ya. Jadi dengan metode apapun kalau emang sudah ada mens rea istilah PH itu ya kalau ada niat jahat ya silakan pasti ya apa pasti bisa terjadi ya dan ya silakan tanggung sendiri akibatnya risikonya seperti itu kurang lebih. Oke, kita lanjut ke apa kita kembali ke laptop ya. Jadi hanya mengundang satu calon penyedia yang diyakini mampu. Nanti dapatnya dari mana? Ya bisa dari yang sudah pengalaman bekerja di instansi Bapak Ibu, dari yang disikap bintangnya bagus kinerjanya, dari penilaian kinerjanya silakan gitu kan. Yang penting tadi pagarnya terjaga ya. Jadi bukan yang apa istilahnya ada yang sudah pendekatan apalah istilahnya terserah lah gitu ya. Tapi ya memang betul-betul ya tadi terjaga tolong apa pagarnya tadi seperti itu. Nah, lanjut di undangan, ada spek teknisnya, gambarnya, kemudian menyampaikan penawaran, dievaluasi, ya, termasuk kualifikasinya. Baru kalau oke, kita ke aplikasi dan negosiasi. Nah, negosiasinya juga tentunya ada referensi harga atau harga perkiraannya ya. Nah, yang mendekati pasar ya. Negosiasi menghasilkan kesepakatan. Kayak kalau tidak tidak berhasil negosiasi, maka bisa mencari penyedia lain seperti itu. Itu ya, memang di sini ya kompetisinya berkurang. Tapi kalau kompetisi berkurang, nanti bagi harganya bagaimana? Dinego, dinego, dinego agar harganya kembali wajar ya. Makanya nanti survei harganya harus bagus. Tapi, nah itulah, tapi itu kalau sudah ada pelanggaran terhadap empat pagar tadi, ya udah gitu kan. Referensi harga jauh dari harga pasar, ada markup segala macam, spek juga, ya itulah. Kalau kita betul-betul memegang apa, menjaga tadi pagar prinsip, pagar etika, tujuan, kebijakan, ya dengan metode apapun ya tidak masalah gitu kan. Kita memang mencari kualitas terbaik. Semuanya sudah ada mitigasi resikonya gitu seperti itu. Nah, ini masalah harga kan ada negosiasi. Negosiasinya ya harus bisa sesuai dengan harga pasar, mendekati harga pasar. Kalau tidak gagal ya undang pelaku usaha lain seperti itu. Oke, itu pengadaan langsung tahapannya. Nah, kemudian undangan kurang lebih sama ya dengan pengadaan langsung tentunya penyampaian dokumen, penjelasan, pembukaan, kualifikasi, evaluasi, kurang lebih sama ya. Review hasil penjualan langsung dan penetapan dan tanda tangan kontrak. Tetap ada negosiasi nih, tetap ada negosiasi ya seperti itu. Oke. Nah, itu terkait pengadaan langsung dan apa penunjukan langsung ya tahapan-tahapannya ya. Oke. Nah, selanjutnya ini karena yang hadir juga katanya ada pelaku usaha juga. Nah, ini sedikit gambaran terkait potensi pengadaan berbasis pemerintah. Ini data tahun kemarin sih ya, tahun sekarang pasti sudah growing ya. Ya intinya di pemerintah itu ya pasarnya sangat besar ya betulnya ini ya. Ini kalau di Pagu RUP itu 1.000 triliun ya. Sekarang katanya mau nyampe 2 triliun ya, seperti itu. Nah, paketnya juga 5 juta paket ya. Nah, 5 juta paket gitu ya. Silakan. Ya sangat besar sekali ya. Jadi dari sisi nominal APBN APBD dari sisi apa paketnya sangat besar sekali. Kemudian yang dilakukan dengan swakelola dan penyedia banyaknya penyediaan ya 70%. UMK juga ini banyak juga ya. Nah, silahkan ya. Jadi potensi pemerintah sangat banyak sekali ya dari sisi nominal dan kualitas dan kuantitasnya seperti itu.
Nah, bagaimana nih strategi teman-teman pelaku usaha ya untuk bisa masuk ke pengadaan? Nah, ini suka banyak ini juga ya keluhan juga. Nih susah masuk ke pemerintah atau pemerintah tadi kotor lah banyak fraud segala macam. Ya tadi itu silahkan ya. Sebetulnya sih ya semuanya kembali ke niatan kita. Kalau saya pribadi sih meyakini ya kalau kita mencari jalan yang benar pasti ya akan diarahkan ke yang benar lah gitu ya. Tapi kalau di awal sudah ada mensrea ya pasti ya selanjutnya ya eh, pasti akan bermasalah seperti itu. Jadi intinya kalau kita bisa menjaga empat pondasi tadi, empat pagar tadi, ya pertama strategi untuk pelaku usaha, pertama adalah ya lengkapi persyaratannya sesuai dengan proses bisnisnya. Dalam artian apa misalkan pelaku usaha alat kesehatan ya tentunya harus punya izin apa perdagangan alat kesehatan IPAK ya kalau produknya harus punya apa eh, apa namanya tuh yang izin dari apakah alat kesehatan dalam negeri AKD AKL gitu ya. Jadi standar-standar ataupun persyaratan-persyaratan di lapangan silakan itu harus apa diikuti semuanya seperti itu ya. Nah, kemudian apa setelah persyaratannya lengkap sesuai bisnis proses yang ada, nah ini karena semua pengadaan itu sudah elektronik, ya silahkan daftar ke layanan pengadaan elektronik setempat ya. Jadi tidak usah ke LKPP. Jadi daftar di kalau di Bogor ya silahkan daftar di Bogor. Kalau di kota ya daftar di Kota Bogor ke LPSE-nya. Kalau Jakarta di Jakarta, di Papua di Papua. Nah, kemudian cari paket di sirup. Sirup itu bukan apa sirup marjan ABC gitu ya, tapi sistem informasi rencana umum pengadaan. Nah, itu ini sebetulnya ya salah satu bentuk transparansi ya. Dalam artian nih pemerintah tidak akan bisa melakukan pemilihan kalau paketnya belum ada di sirup. Nah, jadi setiap awal tahun pasti eh, PPK itu sudah input sirup. Saya pun selaku PPK di LKPP sudah input sirup ya. Walaupun ada beberapa perubahan ya karena efisiensi kemarin. Nah, kalau sudah cari paket sirup, nah baru cek di SPSE-nya. Nah, silakan nanti masuk ke pemilihan penyedianya ya kita bisa menyesuaikan apakah mau ikut tender, apakah mau ikut purchasing atau nayangkan barangnya ke katalog ya atau pakai toko daring ya bela pengadaan ya toko daring gitu ya atau pengadaan langsung penunjukan langsung ya kita apa harus bisa melihat pangsa pasar kita ada di mana seperti itu ya atau ikut tender ya. Oke. Kemudian ya kalau sudah dapat paketnya ya silahkan dilakukan berkontrak ya. Nah, dan siapkan resikonya. Siapkan resiko pengadaannya agar bekerja bisa baik dan nanti disikap dapat bintang 3 ya, maksimalnya 3 bintang 3 ya. Nah, sehingga apa? Sehingga mungkin nanti tahun depan bisa repeat order seperti itu ya. Jadi sekarang untuk tahun sekarang PPK diwajibkan untuk memberikan penilaian kepada penyedia agar tahun depan tadi pasal yang repeat order itu bisa dilaksanakan. Untuk penyedia ya, seperti itu. Nah, juga pelaku usaha juga harus sedikit banyak tahu aplikasi-aplikasi apa saja yang ada di dalam pengadaan pemerintah. Nah, ada sirup ya, sirup sisi misi rencana pengadaan. Alamatnya sirup.lkpp.go.id. Yaitu untuk melihat paket-paket yang ada di apa kementerian, lembaga atau daerah. Jadi kalau Bapak Ibu di daerah mana, tinggal diketikin aja ada filternya di search daerah mana itu bisa muncul di daerah tersebut ada pengadaan apa saja. Nah, mana yang disesuaikan dengan produk Bapak Ibu. Jangan palu gak ada. Oh, ada daerah ini nih. Oh, ada ini komputer padahal pelaksana konstruksi ikutan lah gitu kan. Nah, sesuaikan dengan bidangnya. Nah, kemudian juga apa lihat di Inaprok bisa tayangkan ke dalam katalog seperti itu ya. Nah, ini terkait di perencanaannya. Nah, kemudian kalau apa sudah melihat perencanaan ada potensi, nah silakan masuk ke SPSE dan katalog ya. Masuk ke SPSE dan katalog, nanti apakah mau ikut tender yang terbuka, kalau konsultan ikut seleksi yang terbuka, atau mungkin kita punya barang spesifik, barang hak paten bisa penunjukan langsung, ya kan? Atau ikut tender cepat ya, kalau di sikap data kita sudah lengkap ya, nah silakan ya. Seperti itu dengan penyedia. Nah, ini ada pemisahan antara katalog elektronik dengan purchasing. Dan juga saya ingin mengingatkan kepada teman-teman semuanya sekalian bahwasannya kadang kita itu terlena dengan e-purchasing cepat gitu ya. Ya e-purchasingnya betul cepat, tapi sebetulnya yang menjadi bottleneck itu adalah di apa prakatalognya, di penayangan produknya, di penayangan produk itu. Ya kita apa kalau sudah tayang enak, gampang purchase-nya, tapi untuk menayangkan produk itu butuh waktu ya, butuh kajian,
butuh penelaahan ya, butuh kurasi, butuh penilaian. Karena yang tayang dalam katalog itu ya harusnya produk yang standar, sudah jelas. Produk yang kebutuhannya banyak ya, pelaku usahanya juga ada banyak ya seperti itu. Nah baru kalau sudah betul-betul firm ya, tayang di katalog, purchasingnya ya nyaman ya. Nanti pelaku usaha pun kalau sudah tayang di katalog, itu tinggal duduk manis, tunggu order seperti itu. Ya. Nah, itu silakan nanti intinya ya pelaku usaha juga harus tahu beberapa alamat apa alamat DLKPP ya aplikasinya ya Inaprok, SPS, Sirup. Kalau untuk ikut pelatihan pun ada ya silakan di PPSDM LKPP ya seperti itu. Oke nanti berkontrak, nah, nanti ada bahkan kalau untuk katalog sampai ke pembayaran itu sudah secara elektronik ya, jasing seperti itu. Nah, nanti ada e-kontrak ya di input juga. Kalau untuk SPSE pun nanti kontraknya dimasukkan ke dalam sistem ya, jadi tidak manual seperti itu. Ya. Jadi intinya tolong pelaku usaha sedikit banyak mengerti juga tentang sistem yang ada di pengadaan pemerintah seperti itu. Ya. Jangan pingin masuk ke pemerintah, mengeluh susah masuk ke pemerintah, tapi tidak tahu bagaimana ataupun pemerintah punya sistem apa saja seperti itu. Bahkan kalau mau main di swasta kan ada padi BUMN sebetulnya tuh ya untuk BUMN ya ada padi BUMN silakan juga itu. Kadang swasta juga punya katalog sendiri ya seperti itu. Tapi kalau untuk pemerintah ya kita menyediakan marketplace untuk belanja pemerintah ya, di beberapa sistem ini. Oke. Nah ini sirup ya tayangan sirup aja silakan nanti lihat di silakan lihat di aplikasinya ya, sirup.kppu.id. Ya sebetulnya dibandingkan negara lain untuk masalah sirup, untuk masalah transparansi kita tuh paling cepat ya. Karena kalau di negara lain paket itu baru tayang sebelum tender, sebelum proses pemilihan. Tapi kalau kita di awal tahun sudah muncul ya, perencanaan. Jadi bisa melihat potensi pasar. Ini peluangnya silahkan pelaku usaha bisa lihat sirup. Nah kemudian juga peluang pelaku usaha ini ada terkait PDN. Jadi ini di pemerintah ada kewajiban penggunaan PDN dengan layering TKDN. Nah, jadi kalau Bapak Ibu itu produknya produk dalam negeri PDN ya, silakan bisa mengurus TKDN agar tanda kutip jadi wajib dibeli oleh PPK kalau memang sudah ada TKDN-nya. Jadi ini prioritas pertama itu ya kalau memang TKDN plus BMP-nya di atas 40% dengan TKDN-nya di atas 25. Tapi kalau BMP-nya di bawah 15, nah ini TKDN-nya tetap juga yang di atas 25. Jadi kalau Bapak Ibu apalagi 100% berarti ya itu wajib dipilih kalau memang kebutuhannya bisa memenuhi ya. Baru yang di bawah 20% TKDN itu menjadi pilihan berikutnya. Kalau nggak ada TKDN-nya maka gunakan produk dalam negeri ya walaupun nggak ada TKDN. Nah, barulah setelah itu menggunakan produk impor ya seperti itu. Ya. Eh, self declare ya, self declare. Itu ya, jadi maksud saya kalau Bapak Ibu PDN, ber-TKDN itu akan lebih unggul daripada produk impor ya seperti itu ataupun produk yang TKDN-nya rendah. Ya. Kemudian sebagai peluang lain juga ya bahwasannya ada pasal tambahan terkait PBJ berkelanjutan di Perpres 46. Nah, ini yaitu terkait pengadaan berkelanjutan. Ini ada aspek institusional. Nah, ini meliputi tata kelola perusahaan yang baik, good governance, good corporate governance, etika bisnis dan proses bisnisnya. Nah, ini bisa kalau dalam tender atau seleksi ini oleh Pokja ini akan dimasukkan dalam penilaiannya. Ya ini ya bentuknya seperti ISO ya atau apa intinya ya ini ada apa tata kelola perusahaan yang baik ya, biasanya sih dengan ISO ya. ISO berapa gitu ya. Ya ini bisa menjadi tambahan penilaian kalau perusahaan Bapak Ibu punya aspek pengadaan berkelanjutan dalam aspek institusional. Selain aspek lain seperti aspek ramah lingkungan ya ramah lingkungan. Jadi kalau produknya berlabel ramah lingkungan, tentunya itu akan menjadi lebih ya, menjadi keuntungan lebih, menjadi prioritas untuk dibeli oleh pemerintah. Kemudian aspek ekonomi sosial ya, sosial dan aspek ekonomi. Itu, nah ini ada peluang baru di Perpres 46, Perpres baru yaitu bahwasannya kalau pelaku usaha memiliki bukti tata kelola perusahaan yang baik, nah ini bisa menjadi penilaian lebih bagi Pokja. Dan ini salah satu peluang yang bisa dieksplor juga selain aspek lingkungan dan aspek sosial ya.
aspek sosial secara dan aspek ekonomi. Nah, lingkungan, sosial, dan aspek ekonomi ya. Ada artian lingkungan yang berlaber ramah lingkungan ya, aspek sosial yang memperhatikan apa tidak memperkerjakan anak, usaha lokal ya dan sebagainya. UMR ya. Nah, aspek ekonomi yang memperhatikan total cost of ownership ya. Jadi bukan hanya sekadar biaya belinya tapi biaya pemakaiannya ya. Nah, ini ada yang baru nih, aspek institusional. Nah, silakan. Ini akan menjadi penilaian dalam tender atau seleksi ya. Apabila Bapak Ibu punya kelebihan dan seperti itu. Itu yang dapat saya sampaikan ya. Nah, ini sisa waktu ada beberapa belas menit. Silahkan untuk bisa berdiskusi. Saya kembalikan ke moderator. Ya, saya Rata Masaragi nih, Pak. Ya, sebenarnya selain saya NGO, saya juga penyedia ini, Pak, penyedia Oke, siap. rekanan. Ya, yang saya tanya gini, Pak, apakah suatu kenormalan atau kewajaran jika ada satu OPD atau instansi pemerintah, dinas lah kita katakan, mereka itu dalam sirupnya itu, dalam RUP-nya itu, eh, ada 13 kali muncul eh, nama kegiatan yang sama, belanja, makan, minuman, rapat. Dia ada e-pursing, ada pengadaan langsung dengan nomor RUP yang berbeda-beda. Berarti ada 13 nomor RUP. Apakah itu suatu kewajaran? Di sini kan ada konsep yang dibangun, loh ini penyedianya kan bakal banyak ini kan gitu ya. Kalau 13 kali dia melakukan kegiatan makan minum rapat di RUP-nya itu, berarti kan ini penyedianya banyak. Padahal kalau kita akumulasikan totalnya itu kan sekitar yang paling sekitar puluhan juta. Itu yang pertama, Pak. Apakah suatu hal kewajaran tidak menyalahi Pepres? Karena di Pepres kalau nggak salah saya di situ ada di pasal berapa itu menghindari kebocoran anggaran. Kemudian apalagi satu lagi tidak melanggar aturan, nah, gitu. Kemudian yang kedua terkait dengan RUP juga, Pak. Di sini penyedia merasa bingung. Ada suatu instansi yang menyebutkan di pengumuman itu belanja fotokopi sampai 500 jutaan, setengah miliar gitu. Jadi ya ini kan penyedia bingung loh. Biaya fotokopi setengah miliar ini sampai satu ruangan itu nggak cukup kertasnya itu kan gitu Pak ya. Ya, jadi penyedia di sini bingung gitu kan. Bagaimana ini? Nah, saya rasa itu dulu Pak. Terima kasih. Ya, Pak Heldi boleh Baik. mungkin silakan untuk Langsung aja ya, menjelaskannya. satu-satu nih Ya, ya. Pak. Baik, terima kasih Pak Ratama Saragih ya. Salam kenal Pak Ratama ya. Ya Pak. Pertama, ini dua-duanya terkait sirup ya. Jadi dalam sirup ada paket 13 kali makan minum. Apakah wajar atau tidak mendapat fotokopi 500 juta? Apakah wajar atau tidak? eh Sebetulnya ini kan dalam sirup itu paket-paket itu masih perencanaan, Pak ya. Masih perencanaan. Terus memang ya sebetulnya sih idealnya tidak seperti ini idealnya, Pak ya. Idealnya ya. Tapi memang ada beberapa kasus di lapangan. Saya juga sering melihat. eh ini ya ini mungkin pertama kalau yang tadi kan 13 kali itu dia sudah terpisah-pisah tapi apa mungkin kopas atau bagaimana ya harusnya itu detail ini kan ya 13 itu apakah sama atau berbeda atau bagaimana. Jadi tanda kutip itu ini mah kebiasaan buruk ya. Kebiasaan buruknya pertama speknya itu masih kemplang, Pak, kalau istilahnya malah kemplang itu apa ya? Kemplang itu apa ya? Ya apa? Deviasinya masih tinggi lah itu ya, deviasi masih tinggi. Nah, atau mungkin speknya juga belum muncul mungkin ya, karena kan ini perencanaan di awal tahun. Nah, ini alasannya PPK-nya berganti. Alasannya ya harusnya sih ya PPK itu tidak jadi masalah ya. Ini alasannya PPK berganti tahun anggaran, ganti juga PPK menunggu PPK baru alasannya. Atau tidak ada yang mengerti segala macamnya itu ya kalau sepengetahuan saya itu kemungkinan speknya belum siap, Pak. Jadi ya Ya, judulnya aja disiapkan dulu ya. Yang penting 31 Maret sirup tayang 100%. Itu itu yang salah, Pak, yang kurang bagus itu ya administratif. Ya tentunya yang idealnya spek itu ya sejak anggaran keluar itu sudah
lebih detail dan ya dimasukkan ke dalam RUP detailnya yang 13 kali. Dan begitu pas sebaliknya ada yang digelondongin, Pak, digelondongin. Ini anak saya nih. Digelondong, apa nggak tahu nih, bodor-bodor bocil kemarin. Kalau istilahnya sekarang apa kalau makan makanin aja kan. Ini gelondongin jadi gelondongin aja. Jadi gelondongkan ya apa disatukan lah ya digelondongin disatukan. Jadi fotokopi 500 juta atau apa eh, percetakan gitu ya, percetakan apa souvenir sekian miliar. Padahal itu sebetulnya ada beberapa jenis. Nah, tapi ini masih gelondongan, dimasukkan gelondongannya. Itu memang itu yang paling ideal. Tapi begini, para tama kalau para tama selaku pelaku usaha ya, yang tanda kutip, makanya tadi saya bilang, tolong pelaku usaha juga bisa mengerti sistem, bisa mengerti sedikit banyak. Oh, sirup tuh begini. Nah, saya acung jempol para tama ngerti sirup gitu ya. Nanti katalog juga, SPC juga. Nah, ketika melihat kondisi sirup begitu, sebetulnya kalau menurut saya itu menjadi kesempatan tuh untuk para tamat tanda kutip ya memperkenalkan bersurat berkomunikasi dengan pejabat pengadaannya atau PPK-nya sowan lah gitu kan menanyakan nah kan pasti saya saja selaku PPK ya ibaratnya ya ketika ada pelaku usaha yang mempertanyakan memberikan apa ya pertanyaan masukan ya eh, ya tapi ya semua juga kembali ke manusianya ya kadang ya kalau saya pribadi sih menganggap masukan kritik itu ada hal yang baik ya. Nah, tentunya ya ada apa? Ada pandangan lebih. Oh, oke, Bapak pelaku usaha apa? Nah, gitu kan. Ini, nah itu pasti akan apa? Ketika komunikasi kadang kan orang katanya harus orang ordal apalah gitu kan. Ya, dengan melihat ini sebetulnya kita bisa jadi ordal, Pak. Tapi ordalnya yang Iya, iya, positif iya. gitu. Ordalnya Iya, positif ini, kan betul nggak? Apa iya. konstruktif seperti itu. Kita memang pelaku usaha makan minum atau kita pelaku usaha mesin fotokopi ya yang apa kompeten siap memberikan. Nah, ini ada kesempatan berjumpa dengan PPK-nya. Kenapa? Karena kan kalau pengadaan langsung kan bisa siapa saja gitu kan. Yang penting kualifikasinya masuk, kerjanya benar, selesai. Tapi tidak ada tadi, tolong tidak ada pelanggaran prinsip, tidak ada pelanggaran etika, tidak ada pelanggaran tujuan dan kebijakan. Pagar itu harus tetap dijaga. Ya silakan, ya hidup ini pilihan ya Pak Ratama ya. Iya, Eh, iya. apa terang gelap itu ya kalau dalam hukum dualisme paradok, mohon maaf nih saya agak sedikit melebar ke filsafat ya. Kalau dalam dualisme paradok itu harus harus kita terima, silakan itu tinggal pilihan nah, seperti itu. Ya Iya. semuanya itu kan dalam orang yang dalam gelap itu kan belajar apa bisa melihat dalam gelap mungkin gitu ya. Ya dalam realnya orang yang berbuat salah pun mungkin dia masih belajar gitu kan untuk apa bisa berbuat lebih baik lagi. Nah tadi Pak Ratama juga mungkin melihat itu ya walau misal itu kesempatan tuh untuk bisa masuk ke pegawai negeri. Gitu Baik, Pak. kurang lebihnya Pak Ratama ya. Baik, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Ya. terkait apa metode pemilihan yang tadi dari purchasing, pengadaan langsung, dan sampai tender itu kan bisa saja tidak berurutan atau bisa saja tidak terkait dengan nilai paket. Untuk pertanyaan saya ini lebih kepada tender cepat dan tender, Pak. Oke. Nah, jika kita memilih kompetisi itu kan jika kita mulai dari tender cepat, apakah bisa kita lewati tender cepat masuk ke tender aja? Karena bisa saja kan kalau kita selalu ke tender cepat, kasihan untuk penyedia atau untuk pelaku usaha yang belum terdaftar di SIKA, Pak. Ya, Tuh Pak Yan. itu saja, Pak. Ini Pak Yan nih Kemen Kehutanan ya. Iya, Pak. Oh Kehutanan ya. Oke baik. Eh terkait opsi tender atau tender cepat ya. Nah, sebetulnya makanya intinya sih kita kembali lagi ke prinsip pengadaan ya. Mana yang paling efektif? Efektif itu berarti eh, bisa terpenuhi kebutuhan kita dan mana yang paling efisien seperti itu. Dan tentunya dengan melihat pagar yang lain ya, tidak terlanggar apa etika ya, tujuan dan kebijakan. Yang seringkali kan kalau tender cepat itu ada pelanggaran etika, oh agar bisa memilih merek tertentu. Nah ada tuh kasus-kasusnya tuh. Itu kalau sudah terlanggar etika itu ya sudah gitu kan, wassalam lah gitu ya. Seperti itu. Tapi ya kalau kita bisa menjaga sehingga kembali pagar itu ya tentunya metode apapun yang kita pilih ya insya Allah
sesuaikan dengan prinsipnya. Ya dalam artian ketika kita memilih tender atau tender cepat, simpelnya gini aja Pak Yayan. Saya ini pertama suka mengasosiasikan dengan hal seperti kita mancing ya. Kalau tender cepat itu kita seperti mancing di kolam. Jadi ibaratnya ikannya itu sudah ada tuh, sudah jelas ini. Nah, bahkan sama yang punya kolam sudah disetting apakah ini ikan mas, ikan gurame berapa kiloan kan. Jadi sudah nongkrong untuk ikannya tuh. Sudah nongkrong pelaku usahanya. Tinggal kita pancing aja pasti dapat. Gitu ibaratnya. Nah, jadi kalau penyediaannya sudah pada nongkrong di sikap, sudah banyak, established gitu ya. Barangnya juga jelas, standarnya, speknya, ya ngapain juga tender. Tidak efisien, tidak efisien. Betul nggak? Dari sisi waktu kita, dari sisi apa? Dari sisi pemikiran juga ya. Betul nggak? Kalau memang tadi apa? Ibaratnya kalau kita bisa mancing di kolam, ya ngapain kita harus ke laut gitu kan? Nah kalau tanda tuh mancing ke laut. Kalau ke laut kan kita harus tahu dulu di mana yang banyak ikannya, harus apa? Nyiapin dulu kapalnya, ya berarti ya dokumennya segala macamnya. Butuh usaha lebih lah gitu. Nah, ini sudah ada ikan di kolam yang nongkrong gitu kan? Nah kenapa apa tidak menggunakan tanda cepat saja? Kurang lebih seperti itu kalau diasosiasikan ya. Nah, tapi kalau memang di sikap pelaku usahanya belum established, belum banyak, terus speknya juga masih debatable, ya. Ini mau ikan berapa kilo? Ibaratnya kalau di ikan ya, mau ikan berapa 500 gram atau sekilo atau gimana? Gitu ya. Mau ikan apa? Ikan mas atau apa? Ya tender aja dengan ke laut aja lah gitu kan. Itu tender aja kalau masih debatable. Jadi kan tender cepat itu untuk pelakunya memang sudah apa banyak established di sikap, kemudian barangnya juga, produknya juga yang firm ya, yang standar, tidak ada debatable lagi seperti itu. Baru silakan apa kalau memang bisa tanda cepat, ya mendingan tanda cepat karena lebih efisien, lebih efisien. Kalau efektif mungkin sama-sama efektif ya. Nah, lebih efisien seperti itu. Kompetitif masih ada kompetisi, masih ada kompetisi. Saya rasa. Jadi, bahkan gini juga nih, saya ingin memberikan apa ini tambahan ke teman-teman masalah negosiasi. Walaupun di dalam peraturan itu negosiasi itu kan hanya untuk konsultan, hanya untuk 2 tahap. Tapi kalau kita mau melakukan negosiasi, tapi kan tidak ada dalam aturan, misalkan tender biasa atau tender cepat pakai negosiasi, ya kenapa tidak? Hal yang tidak dalam aturan kalau memang sesuai dengan prinsip pengadaan lebih efisien, kenapa tidak? Ini sebagai sedikit pencerahan aja gitu ya. Jadi kita jangan takut melakukan hal yang bisa lebih murah, bisa lebih efektif efisien. Kalau nggak ada dalam aturan, kan dalam artian tidak diatur dalam kitab suci pun, ya kita kan boleh melaksanakan, bukan berarti itu haram gitu kan. Tidak semua diatur dalam kitab suci pengadaan ibaratnya gitu. Gitu kurang lebih ya Pak Yayan ya. Jadi kembalikan ke prinsip pengadaan saja. Berarti apa ya? Saya ada di sini cukup banyak yang menanyakan terkait pengadaan langsung untuk konstruksi gitu. Mungkin Pak Heli bisa lebih jelaskan siapa-siapa saja pelaku usahanya. Lalu apakah saat dalam proses pengadaan langsung ini masih dalam tahap juknisnya belum terbit dan masih kontradiktif dengan perpres sebelumnya gitu. Apakah tetap boleh dilaksanakan? Seperti itu, Pak. Kalau sesuai SE 1 2025 itu sebetulnya sudah ada apa? Sudah ada go lah gitu ya, sudah ada silahkan dilaksanakan ya. Tapi kalau memang misalkan masih ragu, belum belum bisa membuat dokumennya ya jangan dulu lah seperti itu. Tapi ya kalau pertanyaannya apakah harus nunggu peraturan turunannya nggak perlu di SE itu sudah ada itu sudah ada pengadaan langsung itu kan bisa dilakukan. Tapi ya MDP-nya harus disesuaikan dulu seperti itu. Betul ya? Jadi silahkan sesuaikan dokumennya. Ya. Oke, Pak. Kita balik dulu ke yang raise hand di Zoom ini. Ada Bapak Andri. Boleh silakan Pak, perkenalkan diri dan juga perkenalkan dari mana. Silakan Pak. Baik, terima kasih moderator. Terima kasih Pak Heldi. Perkenalkan saya Andri Budi dari Biro Logistik Kota Lampung, Pak. Mohon izin ini mau minta saran lah, tips atau solusi terkait tahapan pemilihan penyedia melalui pengadaan langsung kan kalau di SPS itu bisa menggunakan diperbolehkan untuk mengundang satu penyedia yang kita anggap mampu, Pak. Mohon izin, Pak.
Tapi begini Pak, mohon izin kalau memang ada saran atau tips atau trik agar kita itu sebagai pengguna, sebagai user tuh tidak terlihat gimana ya Pak? Oh ini proses pemilihannya nggak kompetitif banget gitu. Ini cuma satu orang, Oh, satu siap. gitu Pak. Izin Pak, mohon izin. Baik. Maksudnya Ya, ya. dokumen real apa apa dokumen pendukung apa sih Pak yang bisa kita Ya. lampirkan manakala kita hanya memilih satu itu dasarnya Ya. apa? Ya. Apakah dari rating bintangnya ataukah dari pengalaman pekerjaan? Terus kalau emang seperti itu kita bisa lihat di mana gitu Pak, mohon izin. Ya. Yang kedua Baik. mohon izin Pak sedikit saja Pak karena ini kami Eh, juga sedang mencari apa? Cari ilmu gitu Pak, sharing kami juga masih keterbatasan kami. ya. Untuk slide Bapak tadi yang di tahapan pemilihan penyedia, mohon izin Pak, yang Perlem 2012 itu mohon izin Pak memastikan apakah itu Perlem 12 2012 atau 12 2021 Pak. 12 2021 ya. Oh ya, baik Pak. Ya, Baik. Jadi ya, ya. tadi saya lihatnya Typo 12 ya. dua. Oh, ada typo ya. Ya, ya, ya. Makasih Pak, makasih. Hanya Ya, memastikan ya. aja Pak Siap, izin. siap. Makasih hanya itu Pak. Terima kasih Ya. atas waktunya Pak Yildi. Ya, Pak Andri. Jadi kalau ditanya oleh siapapun, apa ini pengadaan langsung kok seperti tidak kompetisi, seperti tidak kompetitif, ya jawabnya iya. Pengadaan langsung, penunjukan langsung memang tidak kompetitif, memang betul gitu. Jadi jawabannya iya. Iya, memang pengadaan langsung, penunjukan langsung tuh tidak kompetitif gitu kan. Ya kan? Ya memang apa? eh, Seperti kita belanja lah gitu kan, belanja belanja telur ibaratnya yang kecil-kecil itu kan ke depan rumah gitu kan. Ini kok tidak memilih-milih dulu penyedia telur, mungkin kan ada di warung Madura, ada di warung Batak gitu kan, ada di Alfamart, Alfamart. Kenapa tidak dikompetisikan dulu? Ah, ini kan cuman beli telur, gitu kan. Sama kok harganya gitu kan. Itu kan. Jadi tidak perlu kita kompetisi pun ya kita cari yang paling dekat. Nah, itu kan beli telur cari yang paling dekat, cari yang paling efisien jaraknya. Nah, sekarang apa nih yang paling efisien? Kalau efektif ya mungkin mudah-mudahan bisa semua efektif ya. Nah, paling efisien ya tentunya ya yang paling mudah kita untuk mencarinya. Apakah tadi dari data di sikap apa dari eh, penyedia yang pernah bekerja di instansinya dan itu memperoleh penilaian bagus seperti itu, silakan. Ya kalau tidak di instansi sendiri, mungkin di instansi apa sama-sama Polri juga ada referensi bagus, silahkan. Intinya kalau kita tidak ada pagar itu tidak ter apa tidak ter tidak terterobos, udah nggak ada masalah. Sebetulnya ini jujur aja, bukan jujur aja, memang harus jujur ya. Itu biasanya ya masalah itu ya karena pelanggaran apa prinsip, etika, tujuan kebijakan. Ya terutama yang etika tadi. Etika itu sebetulnya. Kalau kita apa apa adanya, tidak ada apa-apanya, ya tidak masalah, tidak kompetitif juga. Mengundang satu penyedia, bahkan karena saking tanda kutip takutnya, masih ada tadi saya bilang masih ada istilah pendamping gitu. Buat apa pendamping? Oh ini agar nah itu seolah-olah agar biar kelihatan kompetitif. Enggak, memang memang pengundukan penyiaran langsung itu memang hanya satu. Memang kompetisinya berkurang, persaingannya memang berkurang seperti itu. Nah, tapi nanti gimana harganya? Kita punya referensi harga, kita negosiasi gitu. Nggak masalah udah. Spek bagaimana? Ya kita buat spek yang sesuai kebutuhan. Nah, kemudian spek itu kan kita cari referensi harga berapa harga pasarnya. Nah, cuman ya banyak masalah tuh itu Pak Andri ya dan teman-teman semuanya itu sebetulnya ya pelanggaran dari etika itu yang menyebabkan kita jadi banyak masalah sebetulnya. Kalau kita apa adanya, tidak ada apa-apanya, etika terjaga, prinsip terjaga, kebijakan tujuan kita arahkan ke sana, bukan mengarahkan ke yang lain ya. Jadi pengadaan kita arahkan ke tujuan. Ya, kita pakai kebijakan, bukan ke mengarahkan ke yang lain-lain lah begitu. Gitu kurang lebih Pak Andri. Jadi sebetulnya nggak masalah dari sikap. Kalau nah ini nextnya sekarang ini kan kita PPK kan dituntut untuk mengisi kinerja tuh, ya, evaluasi kinerja di sikap. Dan nanti nextnya itu bisa digunakan itu. Jadi kayak apa? Kayak aplikasi Gojek kan yang sekarang suka Grab ya, saya nyebut merek ya, bersama Gojek yang banyak demo itu kan, karena mereka kan nggak mau ini, nggak mau dikasih bintang kan, yang apa, aku pelayaran apa yang lagi viral itu kan, nah, mau dikasih bintang berapa, nah juga PPK jangan begitu, hati-hati itu, mau dikasih bintang berapa, saya PPK polisi nih, wah itu nanti viral nanti. Nanti tahun depan diharapkan sudah bisa auto lah gitu kan, oh, muncul nih bintangnya, tinggal dipilih gitu kan seperti itu. Tapi pada prinsip tadi.
Pak Ade, teman-teman semuanya, kalau kita bisa bisa menjaga pondasi dan pagar prinsip etika mengarahkan ke tujuan dan kebijakan, ya saya pikir metode apapun, kalau pengadaan langsung hanya memang harus hanya mengundang satu dan kita apa reparasinya dari manapun itu tidak akan menjadi masalah. Begitu Pak Ade ya, teman-teman semua. Baik, Mas. Terima kasih, Pak. Oke, mungkin bisa saya simpulkan kalau itu tidak ada masalah ya Pak Andri ya, karena memang balik lagi ya ke pondasi yang terus disebutkan oleh Pak Heldi itu, apakah memang itu efektif atau tidak ya? Lihat ada etikanya gitu. Terus juga kalau misalkan memang tidak ada persaingannya ya bisa lihat referensi harga di pasar. Nah, di situ melakukan negosiasinya nanti seperti apa. Memang pada dasarnya pengadaan langsung itu non kompetitif seperti itu. Persaingannya berkurang Ya. seperti itu. Oke, kita akan lanjut ke pertanyaan yang di YouTube ya Pak ya. Di sini ada eh, Bella. Selamat pagi Pak, perkenalkan saya Bella, izin bertanya. Terkadang ada pengadaan yang tertera pada sirup dengan anggaran sekian M. Namun saat masuk ke LPSE, sektoral atau lokal tidak tertera. Itu bagaimana tuh Pak? Mungkin boleh dijawab Pak. Ini tidak tertera itu apakah paketnya batal ya atau berkurang, mungkin berkurang nilainya ya. Itu ya ya seperti kenyataan sekarang kan ada efisiensi ya, ada apa pemotongan segala macam itu ya. Ya, jadi ketika sudah kita memasukkan ke sirup ya bisa saja paketnya batal itu kan ya berarti ya tidak muncul. Nah, ini juga kembali ke kedisiplinan dari PPK. Harusnya ketika paket itu batal, jadi delete lah di sirup ya. Jadi jangan jadi harapan palsu ke pelaku usaha gitu ya. Ini ada kok, data yang di sirup kok nggak muncul-muncul di SPSS seperti itu. Harusnya direvisi dan di apa ya dihapus lah gitu. Nah seperti ini juga saya nih, ini saya udah 8 kali revisi POK nih. Ini yang ke-8 belum saya rubah juga di sirup. Kadang ya tanda kutip malas gitu ya, malas. Soalnya kan data itu banyak gitu ya, angka aduh gitu satu-satu gitu kan. Ya itu memang ya tricky lah gitu kan. Ya itu butuh ketelitian, butuh apa usaha lebih juga gitu kan. Eh, Terutama kalau di kementerian ya lembaga kan revisinya kadang beberapa kali ya dalam setahun itu beda kalau di daerah kan. Nah, di daerah juga apa ada tricky untuk perubahan. Gitu kurang lebihnya ya. Jadi ya kemungkinan di sirup ada tapi di SPC-nya tidak muncul ataupun berkurang ya nilainya ada kemungkinan ya itu memang tidak jadi dilakukan pengadaannya atau ya ada revisi anggaran seperti itu. Itu hanya perencanaan lah ya, memang. Tapi itu bisa dijadikan strategi juga seperti tadi Pak siapa Ratama tadi. Ya ini bisa langsung datang ke dinasnya. Nah, kan itu bisa jadi silaturahim lah gitu kan. Bukan kita mau apa KKN atau gimana ya. Yang dengan kita mengenalkan diri langsung ya bawa brosur, bisa memperkenalkan produk. Jadi apa market sounding lah ibaratnya gitu. Itu bisa salah satu strategi itu market sounding sih. Gitu. Oke, kita lanjut di pertanyaan yang di Zoom ya Pak ya, yang raise hand. Ya, Di ya. sini ada Bapak Syarifudin. Boleh Pak perkenalkan diri dan juga dari mana, silakan. Ya, terima kasih Bu. Kedengaran ya Bu ya. Ya silakan Pak Sirkulin. Ya, makasih. Saya izin Ibu moderator saya langsung ke Pak Heldi. Ya, terima kasih Pak Heldi atas pencerahannya. Eh, ini mohon pencerahan lebih lanjut Pak Heldi yang mengenai ini sih agak keluar dari tema, mohon maaf, tapi ada kaitannya Pak. Nah, mengenai pengadaan. Kalau di anggaran pemerintah itu kan semua pengadaan itu kan diumumkan melalui sirup, Pak. Nah, persoalannya eh, di BUMN itu, Pak, yang kenapa tidak harus mengumumkan juga di sirup, Pak ya? Yang padahal Oh, kita ketahui bahwa dana iya, BUMN itu kan dana APBN juga, Pak iya, ya. iya, Tapi benar. mereka lepas gitu, tidak tercover di Hmm, sirup sehingga kita selaku pelaku hmm. usaha Pak tidak bisa memantau. Gitu. Padahal dana-dana yang ada di Eh, BUMN itu Pak hampir
hampir setara dengan APBN APBD Pak gitu. betul, 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 Nah, betul. dan di sana mereka rata-rata mengadakan pengadaan misalnya barangnya, terus jasa Hmm. konstruksinya dengan sistem pengadaan Pak gitu. Tapi kami-kami yang pelaku usaha sangat-sangat Hmm. sulit untuk ikut di kancah pengadaan BUMN Pak gitu. Iya, 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 Seakan-akan iya, mereka iya. tidak diatur oleh Iya, Perpres gitu Pak. iya, Nah, iya, iya. mohon pencerahan Pak. Terima Iya, kasih iya, Pak. iya. Ya, 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 ya. Bagus Pak Saripudin, menarik pertanyaannya. Ya, betul, betul. eh Pertama, BUMN atau BUMD ya, BLUD ya, BLUD ataupun apa instansi lainnya ya, instansi lainnya itu. Jadi memang ya itu kan dari sisi organisasi, visi misinya kan berbeda dengan pemerintah, Pak Saripudin. Jadi kalau BUMN, BUMD ataupun BLU atau instansi apa lainnya itu ya kalau BUMN, BUMD kemungkinan kan tujuan utamanya adalah profit, betul nggak? Nah, kemudian kalau pemerintah kan lebih ke akuntabilitas biasanya, layanan publik ya dan akuntabilitas. Tapi kalau badan usaha itu ya, milik negara, milik daerah ya, itu biasanya ya atau BLU ya kayak rumah sakit itu ya mengutamakan ke profit itu kan. Profit ya layanan juga ada ya, tapi lebih ke profit. Nah, sehingga apa? Sehingga ya proses bisnisnya juga ya sedikit banyak berbeda dengan pemerintah seperti itu. Nah, tapi memang menarik pertanyaan tadi. Maksud saya kalau tadi kan proses bisnis kan lebih ke tata cara pemilihan ya. Dalam artian pengadaan langsungnya mereka suka berbeda. Kalau di kita kan baru konstruksi 400, mereka kadang jadi 1 miliar pengadaan langsung. 5 miliar pengadaan langsung, bahkan penunjukan langsung pun bisa. Nah, itu mereka bisa membuat aturan sendiri lah gitu kan, sesuai dengan probisnya. Nah, mereka butuh kecepatan, mereka butuh apa stok ataupun apa buffer ataupun ya stok lah cadangan yang cukup gitu kan, jangan sampai kehabisan segala macam. Sehingga metode-metode pemilihannya apa eh, mungkin mirip tapi dimodifikasi lah gitu kan, menyesuaikan dengan probisnya. Memang menarik pertanyaan itu ya, apa untuk transparansi memang ada baiknya juga ya kalau perencanaannya diumumkan ya. Nah, ini memang untuk dasar hukumnya ya ini nampaknya kita harus menunggu dulu undang-undang pengadaan publik Pak Saripudin. Kita sudah ada RUU-nya ya sudah naik tapi ya belum belum apa belum disahkan lah gitu ya. Belum disahkan dalam legislasi nasional apa itu ya istilahnya itu ya. Jadi sebetulnya draftnya sudah ada, yang mana di draftnya itu kalau sekarang kan tadi definisi pengadaan kan hanya memasukkan ke APBDes dan instansi lainnya. Nah itu dalam undang-undang publik itu BUMN, BUMN masuk itu. Nah nanti kan ketarik, kalau ketarik dengan undang-undang itu, tinggal membuat peraturannya lagi, membuat perlem LKPP-nya. Nah, bagaimana nih pengaturan apa? Pengaturan BUMN tadi, misalkan tadi terkait perencanaan diumumkan, ya itu baru bisa masuk tuh, cantolannya udah ada. Ya ini kayaknya ya tidak bisa dalam waktu dekat juga nih Pak Siripudin karena undang-undangnya harus tayang dulu. Nah nanti baru dari situ setelah ada cantolannya ini mau nambah apa gitu kan terkait aturan-aturan turunannya. Gitu paling Pak Saripudin ya, untuk BUMN BUMD ya gambaran seperti itu. Apa? Tapi kan mereka juga punya, tapi bukan terkait perencanaan ya, tapi terkait untuk kesempatan pelaku usaha untuk berjualan itu mereka sudah punya padi BUMN. Itu lumayan ini juga lumayan nampaknya berjalan juga ya, berjalan juga. Saya dengar-dengar dari beberapa pelaku usaha mereka nyaman juga berjualan di sana ya. Jadi seperti katalognya KPP lah gitu ya, itu ada padi BUMN namanya itu. Itu Mas Arifin udah masuk belum ke padi BUMN? Belum sih Pak, masih Ah, karena coba itu. mereka punya aturan tersendiri bahwa menentukan kriteria pelaku usahanya Pak. Oh ya ya ya. Ya, ya. Oke, Iya, makasih Pak Aldi Pak. ya sama-sama Pak Saripudin. Mewakili dari penyedia nih Pak. Sebenarnya untuk pengadaan langsung atau penunjukan langsung atau secara umum gambaran besar dalam basis ke pemerintah sebagai penyedia itu kewajibannya apa sih Pak?
Kayak misalkan mungkin apakah memang diwajibkan banget ini TKDN dan sebagainya, terus dari segi nilai TKDN-nya seperti itu Pak. Mungkin boleh dijawab Pak. Eh, Jadi intinya persyaratan apalah gitu ya, persyaratan apa dari pelaku usaha yang harus diikuti untuk bisa mengikuti pengadaan pemerintah. Secara umum dulu ya, secara umum persyaratan untuk mengikuti pengadaan pemerintah itu ya sebetulnya mengikuti proses bisnis yang berlaku di lapangan dalam artian pelaku badan usaha, kalau badan usaha ya tentunya punya akte pendirian dari badan usaha itu. Kemudian dia harus punya NPWP, gitu kan. Kemudian, nah itu eh, dia bergerak pada bidang apa? Oh, bergerak pada bidang konstruksi, berarti dia harus punya surat izin pelaksana jasa konstruksi, gitu kan? Oh, dia berjualan tadi alat kesehatan. Oh, berarti harus ada izin apa? Pedagang atau apa ya? Pengecer alat kesehatan, IPAK tuh ya, IPAK tuh. Kemudian, oh dia jualan alat kesehatan luar negeri. Oh berarti dia harus memiliki barangnya harus bersertifikat AKD, AKL, alat kesehatan dalam negeri, alat kesehatan luar negeri seperti itu. Nah, itu semuanya menyesuaikan dengan proses bisnisnya di lapangan gitu Mbak Mela. Atau misalkan pelaku usaha PJU. Nah, pelaku usaha PJU kan harus punya izin usaha dari apa ESDM atau Permenhub atau apa gitu ya. Terus barangnya juga harus memenuhi standar nasional Indonesia, lumen sekian segala macamnya. Jadi intinya semuanya apa secara umum ya mengikuti peraturan perundang-undangan, persyaratannya dan secara khususnya mengikuti peraturan teknisnya seperti itu. Jadi tidak bisa apa satu persatu di ini ya masing-masing pasti berbeda. Nah tadi kalau masalah PDN, TKDN ya ramah lingkungan itu sebetulnya adalah nilai tambah kita dalam artian tadi ada tujuan pengadaan. Nah, jadi kalau perusahaan kita, badan usaha kita ataupun produk kita itu tadi memiliki nilai-nilai plus dengan itu produksi dalam negeri dan memiliki TKDN, produknya ramah lingkungan, kemudian juga berkelanjutan ya. Kemudian juga ini menginikan produk-produk usaha mikro kecil atau dari koperasi. Nah, itu akan menjadi nilai plus dalam artian itu sebetulnya akan menjadi prioritas dari pengadaan pemerintah. Dalam artian ketika kita produk PDN dengan TKDR-nya tinggi, ketika ada PPK yang lebih memilih produk impor, padahal apa kebutuhannya bisa dipenuhi oleh produk PDN yang ber-TKDN tadi, itu merupakan suatu pelanggaran, itu bisa diadukan tuh. PPK kenapa? Misalkan ini mah langsung nyebut merek aja. Kenapa ini mengambil speaker merek apa Harman Kardon misalkan ya atau Bose dari impor padahal ada merek dalam negeri misalkan merek Polytron yang sudah memiliki PDN TKDN tinggi atau komputer mengapa memilih komputer macOS gitu kan padahal ini untuk office perkantoran gitu kan nah, padahal merek kami yang sudah ber-TKDN PDN banyak nih ya ada Acer ada Advan ada Axio dan sebagainya begitu. Jadi sebetulnya itu persyaratannya best practice aja, bagaimana proses bisnis di lapangan. Nah, namun tadi hal-hal yang tadi dijelaskan itu adalah sebetulnya nilai plus dari tujuan dan kebijakan agar bisa menjadi prioritas dalam pengadaan pemerintah. Nah, itu kalau oleh pelaku usaha dimainkan, tanda kutip ya, bukan dimainkan negatif ya, dimainkan dalam artian dimengerti, terus bisa apa, dijadikan keunggulan dijadikan apa ya keunggulan lah kelebihan dibandingkan dengan kompetitor lain nah tentunya akan bisa menguntungkan bagi pelaku usaha karena kami pun selaku di pemerintah akan senang apabila kita mengambil pelaku usaha dan barang atau produk yang sesuai tujuan tadi kan sesuai tujuan itu PDN, TKDN, berkelanjutan, ramah lingkungan, pelaku usaha kecil, UMKM dan sebagainya. Begitu, Mbak Mela. Oke, baik Pak. Terima kasih atas setiap jawabannya ya. Sangat-sangat membantu baik kami dari instansi dan juga penyedia. Mungkin saya akan simpulkan ya dari semua penjelasan materi dari Pak Heldi dan juga sesi tanya jawab kita. Kalau dari sisi instansi, eh, sebagai instansi itu untuk rumah pengadaan ada 4 pagar atau 4 fondasi, yaitu ada kebijakan, tujuan, prinsip,
Yang di dalam bisa ada efisiensi, efektif, transparan, lalu juga ada etika. Lalu dari segi penyedia itu mengikuti setiap peraturan atau kebijakan yang berlaku seperti atau prosesnya seperti ada akte pendirian, PWP, dan apabila memang serius ingin menjadi penyedia untuk investasi bisa menaikkan nilai TKDN itu menjadi nilai tambah, menjadi prioritas dan keunggulan bagi instansi yang nantinya akan jadi ya, itu kesimpulan dari materi kita hari ini. Mungkin dari Pak Heldi bisa memberikan closing statement untuk secara keseluruhan. Baik, closing statement. Terdengar suara saya? Ya pada Terdengar intinya Pak. mengingatkan kembali ya. Jadi ya kita sebetulnya baru membahas sedikit dari bagian besar pengadaan ya. Masih banyak hal yang harus kita sharing atau diskusikan ya. Namun ya pada intinya tadi beragam sisi pengadaan ya saya kembali mengingatkan kalau kita tidak menjaga prinsip, tidak menjaga etika ya, tidak menjaga agar sesuai dengan tujuan dan kebijakan kita, ya tentunya tinggal menunggu kehancurannya saja gitu ya. Kalau dalam rumah itu ya menunggu runtuh aja dan dalam pengadaan itu yang saya tahu ya tidak tidak lama gitu ya. Apabila ada yang kurang itu tidak lama untuk ketahuannya gitu kan. Apabila ada yang salah itu tidak lama apa bisa diketahui apa salahnya seperti itu. Jadi ya mudah-mudahan teman-teman semuanya Bapak sekalian ketika melakukan pengadaan ya sebisa mungkin bisa menjaga pagar dari pengadaan yang di pasal-pasal awal Perpres sudah diamanatkan yaitu ada prinsip pengadaan, etika pengadaan, tujuan dan kebijakan pengadaan. Itu aja Mbak Mela, saya titip untuk semuanya. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Silahkan apabila ada yang ingin didiskusikan kembali silaturahim bisa kontak di nomor WA saya itu tersebar kok di apa di Google ya. Silahkan. Terima kasih. Saya kembalikan ke Mbak Mela. Sama Pak. Baik, terima kasih Aldi. Ya, Bapak Ibu, baik dari instansi dan penyedia untuk tetap stay di Zoom karena akan ada informasi menarik nih yang akan nanti kami atau akan sampaikan. Nah, untuk itu saya lanjutkan ke host Mbak Mei. Silakan. Baik, terima kasih banyak Bapak Ibu dan juga Pak Heldi dan Mbak Melan juga yang sudah membuat sesi diskusi kita pada pagi hari ini lebih terasa hidup gitu ya. Dan juga tentunya terima kasih kepada Pak Heldi yang sudah memberikan materi, menyampaikan materi-materi terbaru, update terbaru terkait dengan peraturan Perpres terbaru nomor 46 tahun 2025 gitu. Oke, sebelum sebelum sesi webinar kita ini benar-benar berakhir, gitu ya Bapak Ibu, di sini saya mempunyai informasi yang menarik nih yang gak kalah penting untuk Bapak Ibu bisa ketahui gitu ya, yaitu terkait dengan program-program unggulan dari Alatan Asasta Indonesia gitu ya. Oke, adapun untuk program-program unggulan dari Alatan Asasta Indonesia, ya, muncul ini. Oke, Nggak boleh. ada kok. Oke, mohon ditunggu sebentar Bapak Ibu terkait dengan slide-nya. Apakah sudah muncul di layar Bapak Ibu? Oke, jika sudah muncul, saya mau menginformasikan sedikit nih terkait dengan program-program dari Alatan Asasta Indonesia yang akan kita launching ataupun yang akan kita jalankan selama bulan Juli ini ya Bapak Ibu. Oke, untuk program yang pertama di sini kita punya program spesial offer nih untuk di bulan Juli ini yaitu program Juleha atau Juli Ekstra Hemat ya Bapak Ibu ya. Adapun untuk program Juleha ini kita dari Alatan Asasta Indonesia akan memberikan
memfasilitasi gitu ya terkait dengan pengurusan sertifikasi TKDN, e-katalog, HKI, SNI, halal, ISO dan juga in-house training. Jadi untuk in-house training ini apabila Bapak Ibu uh, di instansinya masing-masing ataupun di perusahaan masing-masing memiliki ingin bekerja sama dengan Altan Asas Indonesia untuk membuat perencanaan dari program in-house training, bisa banget untuk mengikuti program Juleha ini ya Bapak Ibu sekalian. Nanti untuk materinya bisa custom menyesuaikan dengan detail kebutuhan dari perusahaan ataupun instansi Bapak Ibu masing-masing. Dan kami juga di dalam paket Juleha ini, kami ada paket bundling nih Bapak Ibu untuk pengurusan TKDN ditambah dengan apabila Bapak Ibu mengikuti online course e-katalog, Bapak Ibu bisa mendapatkan diskon sebesar 20%, yaitu potongan diskon 15% untuk pengurusan sertifikasi TKDN, dan juga potongan ekstra 5% untuk online course e-katalog. Dan nanti Bapak Ibu bisa dapat free konsultasi juga terkait dengan program-program sertifikasi TKDN ini. Langsung aja segera dapatkan promonya ya Bapak Ibu, bisa menghubungi kontak kami di 0851 7536 0010. Oke, next ke program yang selanjutnya. Di sini kami juga ada referral program nih Bapak Ibu. Jadi referral program ini apabila Bapak Ibu bisa mereferalkan program-program dari Altan Asasta Indonesia, Bapak Ibu bisa mendapatkan cuan jutaan rupiah setara 20% gitu ya, tergantung dari fee ataupun penghasilan-penghasilan dari program-program yang Bapak Ibu referalkan. Oke, untuk program yang selanjutnya terkait dengan kegiatan training-training ataupun jadwal-jadwal kegiatan dari Altan Asasta Indonesia. Yang pertama ada kegiatan kelas online perhitungan nilai TKDN barang atau jasa dan juga konstruksi. Nah, untuk kelas online ini nantinya akan digelar di tanggal 12 Juli dan juga 26 Juli ya Bapak Ibu. Untuk tanggal 12 terkait dengan penghitungan TKDN barang dan jasa, kemudian di tanggal 26 terkait dengan penghitungan TKDN konstruksi. Jadi misalkan Bapak Ibu uh, seperti yang tadi disampaikan juga oleh Pak Heldi gitu ya, kalau untuk TKDN sesuai dengan Perpres terbaru ini bersifat wajib, jadi sudah bukan lagi pilihan. Jadi apabila Bapak Ibu yang TKD atau yang bisnisnya masih belum bersertifikat TKDN, yang masih belum tahu bagaimana cara perhitungan TKDN, baik untuk barang jasa ataupun konstruksi, Bapak Ibu bisa mengikuti program pelatihan atau program kelas online kami ini. Harganya murah nih Bapak Ibu, cuma 200.000 saja. Dan jika Bapak Ibu mengikuti dua program, bisa mendapatkan paket bundling senilai 350.000. Gitu. Oke, untuk program yang selanjutnya di sini kami juga menyediakan nih terkait dengan e-katalog versi 6 untuk penyedia, di mana ini tuh versi yang terbaru ya, yang paling baru diluncurkan di tahun 2025 ini oleh LKPP yang sudah bekerja sama langsung dengan Telkom Indonesia. Untuk kelasnya ini sangat murah ya Bapak Ibu, kami juga menyediakan potongan sebesar 400.000, jadi Bapak Ibu tinggal membayar 50.000 aja nih untuk mengikuti kelas online ini atau online course ini. Adapun untuk online course ini bersifat pembelajaran mandiri secara langsung ya Bapak, pembelajaran mandiri langsung. Jadi Bapak Ibu bisa menonton video program pelatihan yang kami terkait dengan e-katalog ini. Aksesnya seumur hidup, Bapak Ibu juga bisa mendapatkan e-book dan juga e-sertifikat dan tentunya gratis konsultasi dan juga join komunitas. Adapun untuk materi-materi yang nanti disampaikan, ini terkait dengan pendaftaran akun, upload upload produk dan juga pengelolaan e-purchasing. Jadi Bapak Ibu nggak bakalan rugi kalau ikut program pelatihan ini. Nanti Bapak Ibu kalau misalkan berminat boleh langsung klik aja di link berikut ini ya, di link.id Alatan Asasta Indonesia. Oke, untuk program yang selanjutnya di sini kami juga ada program in-house training yang tadi sudah saya sampaikan itu ya Bapak Ibu. Untuk in-house training ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan juga tentunya keuntungan bagi perusahaan Bapak Ibu masing-masing atau di instansi masing-masing gitu ya. Adapun untuk detail topiknya by request, tapi untuk detail-detail topiknya yang lebih detailnya lagi akan ada di slide selanjutnya. Boleh di slide selanjutnya. Nah, ini dia detail sebelumnya, Mbak. Iya. Nah, ini adalah detail-detail topiknya. Jadi untuk Bapak Ibu yang di KLPD bisa memilih detail-detail topik seperti Renstra, pemetaan bisnis proses, sampai masa persiapan pensiun gitu ya. Kemudian kalau Bapak Ibu yang memiliki usaha BUMN atau swasta, Bapak Ibu bisa custom untuk materi-materi terkait dengan pengadaan barang jasa, pemerintah untuk vendor, TKDN, Government Relation, Anjem dan ABK, Talent Management dan Strategic Workforce Planning, SOP Development, kontrak konstruksi, bisnis proses mapping, dan juga optimization, serta masa persiapan pensiun. Tapi nggak hanya terbatas dari uh,
topik-topik yang ada di sini ya Bapak Ibu, karena kami seperti yang tadi saya sampaikan, pelatihan ini disesuaikan dengan kebutuhan dari Bapak Ibu masing-masing. Jadi apabila Bapak Ibu membutuhkan pelatihan yang relevan, kami siap untuk menyesuaikan. Oke, yang selanjutnya di sini juga ada kenapa sih harus memilih alatan Asesta Indonesia gitu ya untuk in-house training dari perusahaan Bapak Ibu masing-masing ataupun dari instansi Bapak Ibu masing-masing gitu ya. Karena alatan ini menghadirkan narasumber yang berkompeten tentunya dan juga yang berpengalaman, kemudian topik-topik yang relevan dan menjawab kebutuhan dari instansi atau perusahaan Bapak Ibu masing-masing. Dan yang pastinya dapat disesuaikan dengan waktu, budget, dan juga kebutuhan perusahaan serta bekerja sesuai dengan timeline yang disepakati. Apabila Bapak Ibu berminat, boleh langsung menghubungi kami di 0851 7536 0010. Dan jangan lupa juga Bapak Ibu, untuk Bapak Ibu yang hadir dalam webinar kali ini, webinar pada pagi sampai siang hari ini, Bapak Ibu bisa mendapatkan potongan 20% nih untuk pengurusan sertifikat TKDN gitu ya. Jadi kami siap membantu Bapak Ibu untuk pengurusan sertifikat TKDN ini dari awal sampai akhir. Dan tentunya akan ada promo khusus nih untuk Bapak Ibu yang hadir di dalam webinar hari ini. Oke, yang terakhir di sini adalah sosial media dari Alatan Asasta Indonesia yang bisa Bapak Ibu follow gitu ya agar tidak ketinggalan info-info menarik, program-program menarik dan tentunya diskon-diskon menarik yang dimiliki dari Alatan Asasta Indonesia. Adapun untuk Instagramnya Bapak Ibu bisa follow di @alatan_indonesia. Kemudian untuk Facebooknya Bapak Ibu bisa follow Alatan Consulting. Kemudian di YouTube-nya Bapak Ibu bisa kepoin juga YouTube kami. Di situ ada program-program menarik, kemudian konten-konten kami dan juga informasi-informasi menarik seputar TKDN, pengadaan barang dan jasa, Rensta, dan lain sebagainya. Kemudian ada LinkedIn kita, boleh dikepoin Bapak Ibu di Alatan Asasta Indonesia, dan website kita di alatanindonesia.id, serta di TikTok kita di Alatan Indonesia. Jangan lupa di-follow dan ikuti selalu program-program menarik dari Alatan Asasta Indonesia ya Bapak Ibu. Oke, terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir di webinar kita pada pagi sampai siang hari ini. Namun sebelum kita benar-benar menutup perjumpaan kita pada pagi dan siang hari ini, kita akan adakan sesi testimoni terlebih dahulu nih untuk Bapak Ibu sekalian yang mungkin ingin memberikan kesan pesannya gitu ya terkait dengan bagaimana pengalamannya mengikuti kegiatan webinar pada pagi hari ini, boleh dipersilahkan. Oke. Oke, oke, Ya, oke, terima Bapak kasih. Rata Masaragi Saya, boleh, Pak. saya mau ya eh, sungguh ya ini merupakan suatu momen yang paling berharga buat saya ya dan penambah ilmu lalu dari tidak tahu menjadi tahu dan kami sangat mendukung program alatan ini untuk terus-menerus memberikan pembelajaran buat kami. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Rata Masaragi untuk testimoninya. Mungkin ada dari yang lain Bapak Ibu sekalian yang ingin memberikan kesan pesannya dan juga masukannya untuk Alatan Asasta Indonesia agar bisa memberikan program-program yang menarik untuk ke depannya. Oke. Oke, baik. Mungkin kalau sudah cukup ya, karena waktu juga sudah menunjukkan pukul 12.00 dan juga saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang sudah hadir dan mohon maaf apabila ada pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian yang masih belum terjawab nih. Tapi Bapak Ibu sekalian nggak usah khawatir apabila ada pertanyaan-pertanyaan lebih lanjut, Bapak Ibu bisa langsung hubungi admin kami, Alatan Asasa Indonesia untuk info lebih lanjut gitu ya terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin yang ingin ditanyakan atau ingin sesi konsultasi juga bisa langsung menghubungi admin atau CSK Alatan Asasta Indonesia. Oke, kalau gitu kita lanjut untuk sesi dokumentasi dulu nih sebelum kita benar-benar menutup perjumpaan kita pada siang hari ini. Boleh dinyalakan dulu semuanya kameranya Bapak Ibu untuk kita dokumentasikan ya perjumpaan kita siang hari ini yang sangat insightful dan tentunya sangat bermakna untuk kita semua. Oke, semuanya boleh dinyalakan dulu kameranya. Oke, di sini karena pesertanya alhamdulillah sangat banyak dan bahkan sampai ada beberapa yang tidak bisa masuk ke dalam Zoom-nya dan juga bergabung di link YouTube. Mungkin kita sesi dokumentasinya agak banyak nih Bapak Ibu ya. Jadi di sini slide saya ada
kurang lebih ada 10 slide. Jadi kita bakalan foto selama 10 kali gitu ya. Nanti Bapak Ibu boleh silahkan memberikan pose terbaiknya untuk foto sesi dokumentasi kita pada siang hari ini. Kita akan mulai dari slide yang pertama nih. Saya silahkan Bapak Ibu ditampilkan dulu wajah-wajahnya untuk bisa terlihat eh, di sesi dokumentasi kita hari ini ya. Oke, kita mulai dari slide yang pertama. Boleh sambil senyum Bapak Ibu ya. Gak usah tegang, kita akan foto. Satu, dua, tiga. Oke, kita lanjutkan ke slide yang kedua nih. Boleh silahkan sambil tetap ditahan senyumnya ya Bapak Ibu sekalian. Oke. Hitungan ketiga saya hitung untuk slide yang kedua. Satu, dua, tiga. Oke. Kita lanjut ke slide yang ketiga ya Bapak Ibu. Ditahan lagi senyumnya. Satu, dua, tiga. Oke. Kita lanjut lagi ke slide yang berikutnya. Satu, dua, tiga. Oke, kita lanjut lagi ke slide yang selanjutnya. Satu, dua, tiga. Oke. Oke. Sudah cukup ya. Bapak Ibu sekalian, terima kasih banyak untuk waktunya yang sudah menyempatkan hadir untuk mengikuti kegiatan webinar pada siang hari ini. Nanti terkait dengan informasi-informasi selanjutnya akan diinformasikan melalui grup WhatsApp peserta ya. Jadi mungkin untuk Bapak Ibu yang masih belum bergabung, boleh silahkan bergabung ke dalam link grup peserta. Nanti akan ada informasi-informasi lanjut terkait dengan pengambilan sertifikat dan juga yang lain-lainnya terkait dengan webinar kita pada siang hari ini. Kalau gitu cukup dari saya. Saya mengucapkan terima kasih sekaligus saya tutup juga perjumpaan kita pada siang hari ini. Selamat siang dan selamat Selamat beraktivitas. siang. Terima kasih. Terima kasih. Yang Selamat siang, terima kasih. Selamat siang. Selamat siang. Terima kasih Bapak Ibu semuanya.